Kita semua itu berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita lahir di dunia ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lahir itu, Tuhan tidak mungkin sekedar ingin kita lahir. Tuhan itu punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pengen kita itu jadi agen-agennya Tuhan, jadi orang-orangnya Tuhan yang pegang otoritas untuk memerintah di bumi dan di surga bersama dengan Tuhan. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya tinggal damai, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu nggak terjadi dengan damai. Sekarang setiap malam kami sekeluarga SMA, waktu itu saya sudah masuk di SMA. Saya jadi orang yang tidak fokus di sekolah saja. Waktu itu saya mulai ikut doa sekolah. Saya tidak pernah bolong. Doa pagi, doa siang, persekutuan, saya selalu datang waktu itu. Dan saya mulai semakin hari saya mulai semakin mengenal siapa Tuhan. Dan saya mulai meninggalkan dosa-dosa lama saya. Nah, singkat cerita saudara, tahun 2011 ketika saya kelas 2 SMA, waktu itu saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ketika saya sudah memberi hidup saya buat Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau, kayak gitu? Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Dan pada waktu itu kelas 2 SMA, saudara, ketika saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan teguhkan lagi setiap panggilannya dalam hidup saya. Tiba-tiba waktu itu saya mulai mendengar suara-suara kayak gitu. Saya berdoa sama Tuhan dan saya mendengar suara-suara. Suaranya itu ngomong seperti ini, Bu Devi, atau Bu Devi. Devi itu nama kecil saya, jadi nama saya itu Priscilia Devi. Nah, di dalam doa itu saya mendengar ada anak-anak kecil yang mulai memanggil saya, Bu Devi, tolong kami. Dan waktu itu anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil yang tinggal di luar pulau kayak gitu. Saya ingat pada waktu itu ada anak-anak berkulit hitam, ada yang berambut keriting, ada yang macam-macam kayak gitu. Dan saya tahu ini pasti anak-anak yang ada di luar pulau. Apa maksud dari setiap pendengaran saya waktu itu? Tiba-tiba saya mengerti bahwa panggilan saya itu adalah untuk mendidik bangsa, untuk mendidik Indonesia, yaitu saya ingin menjadi guru waktu itu. Dan saya mau teguhkan hati saya bahwa saya rindu untuk mengenapi setiap rencana Tuhan lewat pendidikan, menjadi guru. Saya waktu itu mimpi saya ketika ditanya sama orang, panggilanmu apa? Saya dengan yakin, dengan kuat saya ngomong sama mereka bahwa saya pengen punya sekolah di luar pulau. Saya pengen membantu anak-anak luar pulau. Saya pengen kesetaraan pendidikan itu ada, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di setiap pulau-pulau terpencil mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap kali ada orang tanya sama saya, panggilanmu apa? Saya cuma ngomong dengan iman. Ini loh, saya pengen punya sekolah di luar pulau. Saya pengen membantu anak-anak luar pulau. Dan singkat cerita saudara, saya sangat yakin bahwa itu adalah panggilan hidup saya, dan saya sangat bersuka cita karena saya sudah mengerti panggilan hidup saya. Akhirnya saya lewati hari-hari saya bersama dengan Tuhan. Saya terus berdoa, saya terus datang ke setiap persekutuan. Dan singkat cerita ketika kelas 3 SMA, waktu itu kan kalau kelas 3 SMA lulus itu pasti ada ujian untuk, kalau udah lulus kan, kalau saya pengen jadi guru, otomatis saya harus mendaftar kuliah perguruan kayak gitu. Saya harus mendaftar kuliah perguruan. Dan waktu itu saudara, saya lulus SMA tahun 2013. Saya yakin dengan panggilan saya. Tiba-tiba saya mulai memberanikan diri untuk mendaftar kuliah. Kalau teman-teman tahu, saya ini adalah orang yang lahir di keluarga yang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi kami tidak punya tabungan. Bahkan pada waktu itu papa saya menyuruh saya, kalau sudah lulus SMA kamu kerja aja, jadi kerja di pabrik aja, karena kalau di pabrik itu gajinya sudah UMR dan itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Pada waktu itu saya mulai bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya
ngerti panggilan hidup saya, tapi untuk kuliah itu bagi saya itu suatu hal yang mustahil kayak gitu kan, satu hal yang sangat mustahil sekali. Tapi waktu itu saya berjalan dengan iman, karena pada waktu itu juga ada beasiswa bidik misi dari pemerintah. Saya mencoba mendaftar, dan saya mendaftar di salah satu universitas negeri di Semarang kayak gitu. Saya mendaftar waktu itu jurusan pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan ekonomi, karena saya jurusan IPS, jurusan ekonomi dan pendidikan bahasa Inggris. Dan saya pada tahun 2013 saya mendaftar kuliah di UNES itu di Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan ternyata Tuhan izinkan bahwa pada tahun itu saya tidak diterima di kampus itu. Saya tidak diterima karena mungkin persiapan saya yang kurang dan lain sebagainya. Saya mulai itu adalah pukulan pertama dalam hidup saya, di mana iman saya diuji sama Tuhan. Bagaimana satu hal lagi, Tuhan izinkan hal yang tidak saya inginkan terjadi dalam hidup saya. Tapi pada waktu itu saya sudah bertobat dan sikap hati saya mulai sudah berubah. Saya tidak memberontak sama Tuhan, dan waktu itu saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan, ini gimana? Apa yang saya lakukan? Saya cuma nangis, dan saya cerita sama kedua orang tua saya bahwa saya tidak lolos SBMPTN waktu itu, dan papa saya dengan semangatnya dia nyuruh saya untuk bekerja. Saya bekerja di salah satu pabrik di wilayah Kartasura waktu itu. Hari-hari saya ketika saya bekerja di pabrik itu hari-hari yang sangat mengerikan dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa itu bukan tempat saya. Tuhan tidak pernah nyuruh saya ada di situ. Saya tidak mau, karena ini bukan maunya Tuhan. Kalau saya terus-terusan kerja di pabrik itu, saya nggak akan pernah mencapai panggilan saya sebagai guru. Setiap hari saya nangis sama Tuhan. Saya bilang sama orang tua saya juga tidak bisa bantu apa-apa. Dan waktu itu adalah waktu tahun di mana Tuhan mengajari saya bahwa tidak ada orang lain yang dapat membantu saya selain Tuhan. Dan pada waktu itu 1 tahun saya belajar bagaimana saya mengandalkan Tuhan. 1 tahun saya belajar untuk menyerahkan hidup saya sama Tuhan, menyerahkan hati saya sama Tuhan, bahkan menyerahkan mimpi saya sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan, saya serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan saudara tahu, singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu. Saya mengalami hari-hari kerja di pabrik dengan hal yang sangat tidak menyenangkan dan tidak saya sukai. Singkat cerita, tahun sudah berlalu, dan tahun 2014 saya memberanikan diri lagi. Saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan cuma jawab jalan saja. Akhirnya ini adalah perjalanan ketaatan yang sangat luar biasa bagi hidup saya, karena tahun 2014 itu saya mendaftar kuliah di universitas yang sama, tapi tiba-tiba Tuhan tajamkan lagi bahwa saya tidak boleh ngajar, saya tidak harus ngajar anak-anak pada waktu itu. Dan akhirnya saya mengambil jurusan PGSD. Ya, saya ngambil jurusan PGSD, dan saudara tahu saya mengerjakan SBMPTN itu dengan berserah sama Tuhan. Saya tidak ngerti apakah hasil akhirnya seperti apa, dan saudara tahu yang terjadi, ternyata saya lulus. Ya, ternyata saya lolos di ujian tersebut dan saya diterima. Walaupun dalam tanda kutip saya tidak diterima dengan bidik misi. Artinya saya harus membayar semua biaya kuliah saya. Waktu itu saya seneng tetapi campur dengan bingung kayak gitu kan. Saya sudah keterima, tapi bagaimana saya harus melanjutkan? Bagaimana saya harus bertahan untuk kuliah pada waktu itu? Dan saudara, puji Tuhan, ketika Tuhan cuma ngomong sama hidup saya bahwa cukup jalan saja sama Tuhan, jalan saja, nggak perlu pikirkan bagaimana ke depan, jalan saja. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Dan pada waktu itu saudara, mujizat terjadi dalam hidup saya. Ya, jadi karena saya bekerja, saya punya beberapa sedikit tabungan untuk saya kuliah, dan pada waktu itu karena menjelang hari raya, jadi saya dapat THR waktu itu, ya THR. Dan saudara tahu THR-nya itu adalah uang nominal yang sangat pas sekali untuk saya membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Ya, waktu itu ketika saya buka klik
berapa UKT yang saya terima, yang harus saya bayarkan, ternyata uangnya nominalnya itu adalah nominal yang sama dengan uang yang saya pegang pada waktu itu. Dan akhirnya saya bersukacita karena saya dapat membayar uang kuliah saya yang pertama dengan uang saya sendiri tanpa harus memberatkan orang tua. Karena orang tua saya sudah ngomong, kalau kamu pengen kuliah, kamu harus biaya sendiri. Kami tidak bisa, kami tidak sanggup untuk biayai kamu kuliah. Dan akhirnya saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, hidup saya ada di tangan-Mu. Dan saya cuma mau belajar taat sama Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, saya percaya Tuhan yang akan menyertai saya. Dan singkat cerita saudara, tahun demi tahun saya lewati ketika saya ada di Semarang, saya kuliah. Saya tahu benar bahwa setiap semester yang boleh saya lewati itu semua karena anugerah Tuhan. Karena saya tidak bekerja, waktu itu saya cuma fokus di kuliah dan pelayanan anak-anak sekolah dan kampus di Semarang kayak gitu. Sampai singkat cerita, saya percaya bahwa ketika saya memperhatikan kehidupan orang lain, ketika saya memprioritaskan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya, memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya, maka Tuhan akan memperhatikan hidup saya, saudara. Dan singkat cerita memang benar bahwa tahun demi tahun, semester demi semester saya lewati. Setiap saya ada pembayaran UKT, saatnya bayar kos, saatnya bayar asrama, itu Tuhan selalu cukupkan, bahkan dengan nominal yang selalu cukup dan tidak pernah terlambat setiap pertolongannya kayak gitu. Tapi saya pernah ada di satu titik di mana itu titik terlemah saya ketika saya ada di kuliah, karena waktu itu saya harus ngekos, ya ngekos itu butuh uang yang banyak untuk per semesternya. Saya sempat ketika saya kuliah, saya cuma minum 1 botol 1,5 liter itu untuk 1 minggu. Setiap hari, bukan setiap hari, kadang-kadang sering saya itu makan dengan 1 bungkus mie instan, ya saya beli yang isi 2, karena kalau beli isi 2 itu nanti separuhnya bisa untuk makan pagi, separuhnya bisa untuk makan sore kayak gitu. Dan itu terjadi sering kali kayak gitu, sering kali. Dan saya mulai saya mungkin kadang-kadang hidup dalam kekurangan kayak gitu ketika saya kuliah, tapi saya bersyukur karena Tuhan selalu menyertai hidup saya pada waktu saya kuliah. Dan saudara tahu ada satu titik waktu itu semester 6, karena semakin tinggi semester itu kan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ketika saya kuliah, harus bayar KKL, bayar PPL, bayar dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali ya. Sampai akhirnya ada satu titik di mana semester 6 itu saya mulai pengen berhenti kayak gitu. Saya pengen berhenti kuliah karena saya sudah tidak sanggup untuk memikirkan kayak gitu, untuk memikirkan gimana nanti biaya kuliahnya, karena waktu itu ada uang kos yang nunggak dan juga ada uang mendekati mau semester baru dan ada banyak biaya yang harus saya bayarkan. Pada waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang suruh saya untuk kuliah, maka saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dan akan mencukupkan segala yang saya butuhkan kayak gitu. Tiba-tiba waktu itu saudara, ini adalah penglihatan kedua yang bagi saya itu cukup penting dalam hidup saya, dan itu adalah titik di mana Tuhan ingatkan saya bahwa hidup saya itu ada di tangan Tuhan kayak gitu. Dalam penglihatan itu saya melihat bahwa saya itu sudah lulus kuliah. Saya sudah pakai toga, saya sudah pakai pegang ijazah, padahal waktu itu saya masih semester 6. Dan saya tidak ngerti maksudnya apa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau kayak gitu. Tiba-tiba ada satu suara yang meyakinkan saya bahwa kamu nggak boleh berhenti. Tuhan, Roh Kudus bilang, kamu tidak boleh berhenti sebelum kamu sampai di titik di mana kamu lihat apa yang kamu lihat sekarang. Dan pada waktu itu saya tahu bahwa Tuhan akan menyertai saya sampai saya lulus kuliah. Dan puji Tuhan, tahun 2018 tepat 4 tahun saya kuliah, akhirnya saya boleh lulus. Dan saya sekarang saya sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Ceritanya tidak selesai sampai di situ saudara ya. Ketika saya lulus kuliah, saya sudah mikir jalan-jalan saya sendiri ya. Saya mulai mikir, apakah aku harus ngajar di sekolah ini ya, apakah saya harus ngajar di Semarang, apalagi kalau di Semarang ngajar itu kan gajinya gede gitu kan, guru itu kan gajinya gede, walaupun di sekolah swasta ya untuk kehidupan saya cukup bisa makmur kayak gitu kan. Tapi pada waktu itu saudara, November saya lulus kuliah. Pada waktu itu sebelum saya lulus kuliah itu saya sempat ikut
jadi relawan untuk gempa di Lombok. Ya, pada tahun 2018 itu kan ada gempa di Lombok. Saya ikut menjadi relawan pendidikan di sana, dan singkat cerita ketika saya ada di Lombok itu, saya mulai ingat lagi bagaimana Tuhan panggil hidup saya itu bukan hanya sekedar jadi guru. Saya lulus kuliah itu nggak cuma sekedar jadi guru yang menguntungkan diri saya sendiri, yang menguntungkan keluarga saya, yang meningkatkan kualitas hidup saya sendiri. Saya jadi guru, saya kuliah, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada waktu ketika saya ada di Lombok itu, Tuhan cuma ingatkan saya bahwa ini loh, sebenarnya ketika kamu kuliah dan kamu lulus, kamu harus jadi guru, kamu harus jadi membawa harapan untuk anak-anak di luar pulau seperti anak-anak yang ada di Lombok pada waktu itu. Singkat cerita saudara, ketika saya sudah mengerti dan saya sudah mulai ingat kembali tentang bagaimana Tuhan panggil hidup saya untuk hal itu, akhirnya pikiran-pikiran saya yang tadi ngomong tentang bagaimana saya mau ngajar di Semarang, saya pengen jadi guru di Semarang saja, akhirnya semuanya itu tidak jadi saya lakukan. Akhirnya saya mulai kembali berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan yang panggil, kemanapun Tuhan arahkan hidup saya mau jalan sama Tuhan. Sampai singkat cerita saudara, beberapa bulan setelah saya wisuda tahun 2019, saya memutuskan untuk full timer. Saya memberikan seluruh hidup saya untuk dipakai Tuhan. Dan pada waktu itu saya jadi full timer di Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri di bidang pendidikan. Ya, kehidupan full timer tentu bukan hal yang mudah bagi saya pribadi, karena banyak hal ya tidak sesuai dengan apa yang saya duga. Saya harus memulai proses menghidupi panggilan dari nol, bagaimana benar-benar saya mengerjakan hal yang tidak pernah terlintas dalam hidup saya. Saya sekarang sedang mengerjakan kejar paket. Kejar paket itu adalah sekolah kesetaraan untuk anak-anak yang putus sekolah. Jauh sekali dengan mimpi saya untuk ngajar di luar pulau. Ya, saya pikir ketika saya jadi full timer saya bisa langsung ngajar di luar pulau. Tapi ternyata Tuhan proses saya lagi dari nol, bagaimana saya harus mencintai dulu apa yang Tuhan cintai di kota ini, yaitu di Solo. Saya mulai mengerjakan rumah belajar. Nah, rumah belajar itu adalah bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di desa-desa kayak gitu. Saya mulai mengerjakan itu. Saya mulai dengan setia mengerjakan kejar paket yang pada waktu itu tahun 2019 ketika saya masuk dan jadi full timer, kejar paket itu masih bernaung di salah satu PKBM di Solo kayak gitu. Saya cuma setia aja datang ngajar bapak-bapak yang usianya lebih tua dari saya. Saya harus mengajar ibu-ibu yang usianya lebih tua dari saya harus mengajar orang-orang yang bermasalah dalam kutip karena mereka putus sekolah, di sekolah formal mereka bermasalah, akhirnya mereka daftar di kejar paket. Saya cuma setia mengerjakan apa yang Tuhan sediakan pada waktu itu. Dan saudara tahu, singkat cerita 2019-2020 di tahun ini Tuhan kasih satu hal yang luar biasa kayak gitu. Di tahun ini kami mulai diajari Tuhan untuk melangkah, bukan hanya sekedar kejar paket, bukan hanya sekedar rumah belajar, tapi Tuhan taruh visi Universitas Nusantara Baru itu dalam hati kami, saya dan juga teman-teman saya yang ada di NBI. Dan saudara tahu, ketika sebelum sampai di Universitas Nusantara Baru itu ada satu wadah yang namanya yayasan pendidikan yang namanya Nusantara Baru. Saya percaya saudara, walaupun kami belum ada di titik itu, tapi kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang saya kerjakan hari ini itu akan sampai kepada mimpinya Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur saudara, walaupun secara manusia, mungkin secara jasmani, orang-orang keluarga saya melihat kehidupan saya itu belum makmur secara dunia, belum sukses secara dunia, tapi saya percaya bahwa pelan-pelan Tuhan ajari saya untuk taat, Tuhan ajari saya untuk setia, Tuhan ajari saya untuk setia dari perkara-perkara kecil sampai akhirnya nanti saya percaya bahwa setiap mimpi sekolah-sekolah di luar pulau itu akan digenapi satu persatu. Universitas yang kami mimpikan itu akan terjadi, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya saudara, satu hal yang menjadi pegangan dalam hidup saya
kita semua itu berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita lahir di dunia ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lahir itu, Tuhan tidak mungkin sekedar ingin kita lahir. Tuhan itu punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pengen kita itu jadi agen-agennya Tuhan, jadi orang-orangnya Tuhan yang pegang otoritas untuk memerintah di bumi dan di surga bersama dengan Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di setiap bidang apapun. Untuk apa? Untuk pemulihan jiwa-jiwa, untuk membawa setiap jiwa-jiwa itu mengenal siapa Tuhan, untuk kerajaan Tuhan yang lebih besar lagi atas bangsa ini dan bangsa-bangsa. Saya percaya ketika Tuhan boleh memulihkan hidup saya, Tuhan boleh memproses hidup saya, dan Tuhan boleh ajari saya untuk setia mengerjakan, menghidupi setiap panggilannya dalam hidup saya. Begitupun dengan setiap hidup kita. Mari kita belajar untuk melihat, mendengar, dan terus taat dan setia sama Tuhan sampai akhirnya setiap rencana-rencana Tuhan itu mulai digenapi atas bumi ini sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu tadi sedikit kesaksian dari saya, semoga memberkati kita semua, saudara semua yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.